Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidah Nur Soleha dengan NIM 2201050028. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat. Langsung saja kita bahas. Sebelum membahas tentang artikel yang telah dibuat, di sini saya menampilkan 4 gambar yang relevan dengan tema yang saya ambil untuk pembuatan artikel. Gambar yang pertama yaitu banyaknya sampah yang menyebabkan tercemarnya di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu banyaknya sampah yang bisa menyebabkan tercemarnya sungai dan menyebabkan air tersebut kotor. Yang ketiga yaitu gambar tersebut yaitu salah satu metode urban farming. Metode yang digunakan yaitu hidroponik. Dan gambar yang keempat yaitu salah satu contoh dari energi terbarukan yaitu kincir angin. Kincir angin yang bisa menyebabkan energi listrik. Nah, dari keempat gambar ini bisa disimpulkan bahwa tema yang saya ambil untuk pembuatan artikel kali ini yaitu lingkungan dan keberlanjutan. Untuk judul artikel yang dibuat yaitu peran masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan dan mencapai keberlanjutan. Kita lanjut. Subtopik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama tujuan pembuatan artikel, yang kedua hasil dan pembahasan dari artikel, yang ketiga metode penelitian yang dilakukan, dan yang terakhir kesimpulan dari artikel yang telah saya buat. Next, yang pertama tujuan artikel. Tujuan dari pembuatan artikel ini yaitu untuk mengetahui peningkatan peran masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan serta mencapai keberlanjutan di Desa Gandasari. Lingkungan lingkungan yang keberlanjutan ini menjadi salah satu fenomena yang relevan dengan keadaan kondisi lingkungan di Desa Gandasari. Dimulai dari permasalahan-permasalahan lingkungan sampai tingkat kesadaran masyarakat di Desa Gandasari. Permasalahan-permasalahan yang muncul di Desa Gandasari ini yang pertama yaitu terjadinya penyempitan lahan dikarenakan adanya pembangunan perumahan dan yang kedua adanya pabrik-pabrik industri di Desa Gandasari. Lalu permasalahan selanjutnya dari adanya pabrik industri dan serta pemukiman yang semakin padat, sungai yang ada di Desa Gandasari ini menjadi tercemar. Tercemarnya karena apa? Karena limbah dari pabrik industri, limbah rumah tangga dibuang secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu ke sungai. Alhasil, sungai yang ada di Desa Gandasari ini tercemar dan akhirnya menjadi cepat tidak bisa digunakan. Lalu selain itu, permasalahan tadi adanya penyempitan lahan yang disebabkan oleh pabrik industri, lalu banyaknya pembangunan perumahan menyebabkan lahan pertanian di Desa Gandasari ini semakin sempit. Maka dari itu, eh, di bagian pembahasan nanti kita akan bahas solusi apa yang dilakukan oleh Desa Gandasari untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang dilakukan dengan tinjauan pustaka. Metode ini bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan isu penelitian yang dilakukan, serta menyelidiki data yang relevan tentang permasalahan ini. Selain itu, informasi-informasi yang didapatkan dan pengumpulan datanya itu dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini saya mengambil satu narasumber. Narasumber ini yaitu berasal dari salah satu masyarakat Desa Gandasari bernama Siti Nurbayana. Jadi Siti Nurbayana ini selain dari masyarakat Desa Gandasari, beliau juga menjadi salah satu anggota Ikatan Remaja di Desa Gandasari. Untuk wawancara ini, saya mengajukan 13 pertanyaan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait lingkungan dan keberlanjutan di Desa Gandasari ini. Kita lanjut. Oke, bagian ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari artikel yang telah saya buat. Hasil dari wawancara serta studi literatur beserta pembahasannya dikelompokkan menjadi subtopik atau subpembahasan. Yang pertama, peran masyarakat Desa Gandasari dalam gerakan sampah.
fenomena krisis air bersih di Desa Gandasari, urban farming sebagai solusi keberlanjutan pangan, serta kampanye energi terbarukan yang dilakukan di Desa Gandasari. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu gerakan nol sampah. Gerakan nol sampah ini sudah dilakukan oleh Desa Gandasari, oleh masyarakat Desa Gandasari. Jadi masyarakat-masyarakat Desa Gandasari ini mereka mempunyai tempat pembuangan khusus di depan rumahnya untuk membuang sampah hasil rumah tangga mereka. Jadi ya sampah yang dikumpulkan di tempat pembuangan di depan rumah-rumah mereka itu nantinya diambil oleh petugas setiap harinya. Dan sampah yang diambil oleh petugas itu sampah yang telah dipilah oleh masyarakat antara sampah anorganik dan sampah organik. Nah, lalu petugas ini ketika mereka selesai mengumpulkan sampah dari masyarakat di Desa Gandasari, kemudian membuangnya di pembuangan akhir sampah. Nah, lalu sampah yang telah dipilah antara sampah anorganik dan sampah organik, sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang, petugas-petugas ini akan membakarnya, dan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, eh, mereka membuat berbagai kerajinan. Jadi petugas ini bersama aparat desa dan Ikatan Remaja ini melakukan pendaur ulangan terhadap sampah yang bisa didaur ulang. Lalu yang kedua ada fenomena krisis air bersih di Desa Gandasari. Fenomena krisis air bersih di Desa Gandasari ini bisa disebabkan dari tadi limbah pabrik industri dan yang kedua yaitu dari musim kemarau. Nah, dari pabrik industri ini yang membuang limbahnya ke sungai menyebabkan sungai yang ada di Desa Gandasari ini menjadi tercemar, lalu airnya menjadi berwarna coklat, alhasil tidak bisa digunakan oleh masyarakat desa setempat. Dan permasalahan selanjutnya yaitu penyebab dari musim kemarau. Jadi apabila musim kemarau ini tiba, di Desa Gandasari ini sangat sulit banget untuk mendapatkan air bersih. Sungai-sungai yang ada di Desa Gandasari pun menjadi kering. Nah, lalu solusi apa yang dilakukan oleh aparat desa serta masyarakat di Desa Gandasari ini? Solusi yang pertama, ketika musim kemarau tiba, masyarakat di Desa Gandasari ini melakukan penggalian di sungai atau kali. Jadi penggalian ini sering disebut di Desa Gandasari yaitu air nyusup. Nah, air nyusup ini air yang keluar semalaman hasil galian masyarakat dan airnya itu benar-benar bersih sekali. Lalu masyarakat di Desa Gandasari ini mengambil airnya tersebut di pagi hari untuk keperluan keseharian mereka. Solusi selanjutnya untuk aparat desa sendiri ini mereka membuat penampungan air. Jadi di Desa Gandasari ini terdapat 4 blok. 4 blok ini setiap bloknya terdapat penampungan air hujan. Jadi ketika musim kemarau tiba, penampungan air itu digunakan untuk ketika musim kemarau tiba, penampungan air tersebut digunakan oleh masyarakat dan ketika musim hujan, penampungan air tersebut otomatis penuh kembali. Nah, selain itu, di Desa Gandasari juga terdapat sumur-sumur yang sudah tidak dimanfaatkan. Maka dari itu, masyarakat Desa Gandasari ini berinisiatif untuk memanfaatkan kembali sumur yang sudah tidak digunakan tersebut, yaitu dengan cara mereka menggali sumur lebih dalam agar mendapatkan air bersih lebih banyak. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu urban farming sebagai solusi keberlanjutan pangan. Nah, di Desa Gandasari ini meskipun di pedesaan tetapi sudah banyak sekali pabrik-pabrik industri serta perumahan-perumahan yang dibangun yang akhirnya lahan-lahan pertanian, lahan-lahan pangan lahan-lahan pertanian masyarakat Desa Gandasari ini menjadi sempit. Nah, masyarakat di Desa Gandasari ini mereka sudah mulai merealisasikan urban farming seperti hidroponik, mereka sudah mulai menanam di depan rumah mereka. Nah, mungkin sudah hampir keseluruhan ya di Desa Gandasari ini menerapkan urban farming untuk keberlanjutan pangan. Mereka banyak menanam sayur mayur seperti cabai-cabean, lalu ada tomat, serta sayuran lainnya. Nah, untuk aparat desa di Desa Gandasari ini, mereka memberi solusi untuk masyarakatnya, yaitu, jadi di Desa Gandasari ini,
terdapat satu hutan milik negara yang nantinya digunakan oleh masyarakat Desa Gandasari ini untuk menanam eh, menanam seperti sayur-sayuran, tanaman sayuran. Nah, jadi aparat Desa Gandasari ini mempersilahkan masyarakat Desa Gandasarinya untuk menanam berbagai sayuran di lahan hutan tersebut. Jadi hutan tersebut selain adanya hutan jati, dimanfaatkan juga untuk menanam tanaman sayuran seperti ada kunyit, selada, kangkung, terus cabai, tomat, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Selain itu, di Desa Gandasari juga sudah melakukan kampanye energi terbarukan oleh aparat desa dan ikatan remajanya. Nah, sebenarnya di Desa Gandasari ini belum terrealisasikan energi terbarukan. Dikarenakan yang pertama tadi lahan di Desa Gandasari yang semakin sempit, serta tadi apa ya, apabila membuat energi terbarukan di sungai itu tidak memungkinkan karena sungai tersebut sudah tercemar. Tetapi untuk aparat desa ini serta masyarakatnya juga yang begitu antusias bagaimana caranya mereka merealisasikan energi terbarukan ini di Desa Gandasari. Alhasil mereka berencana untuk membuat lampu-lampu jalan gitu yang energi listriknya itu yang dihasilkan dari energi matahari. Dan ternyata terbukti sekarang ini sudah terdapat di beberapa tempat di Desa Gandasari ini sudah menggunakan energi terbarukan tersebut, yaitu lampu-lampu jalan yang menggunakan energi listrik dari cahaya matahari. Seperti itu. Terakhir, untuk kesimpulan dari pembuatan artikel ini, penelitian menyimpulkan bahwa peran masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan serta mencapai keberlanjutan di Desa Gandasari sangat berperan penting dalam perlindungan lingkungan. Upaya menjaga lingkungan juga eh, melibatkan kesadaran dan tindakan yang tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan, seperti adanya gerakan tong sampah, penanganan terhadap fenomena krisis air bersih, urban farming, dan adanya katanya energi terbarukan di komunitas lokal. Nah, oleh karena itu, kerjasama dan menerapkan solusi berkelanjutan ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.